Halo, saya Indah Tomelap, mahasiswi jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hewan dan lingkungannya. Berikut penjelasannya. Hewan dan lingkungannya. Lingkungan bagi hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya dan dapat mempengaruhinya. Dalam rantai makanan, hewan ditempatkan sebagai konsumen sedangkan tumbuhan sebagai produsen. Hewan ini disebut sebagai makhluk hidup heterotrof. Selanjutnya, hewan sebagai organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah semua makhluk hidup yang memperoleh energi dari materi organik yang berasal dari makhluk hidup lain, seperti tumbuhan, hewan, dan mikrobiota. Selanjutnya, macam-macam hewan heterotrof. Yang pertama, ada hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan atau sel jaringan tumbuhan, baik sebagian atau seluruhnya. Sebagian sumber energi bagi kehidupannya dan mampu mengonversi energi yang tersimpan dalam jaringan tumbuhan menjadi jaringan hewan. Hewan herbivora sebagai hewan makro konsumen primer dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama hewan pemakan tumbuhan secara langsung, tumbuhan atau bagian tumbuhan terutama dedaunan. Contohnya ada gajah, banteng, sapi, kerbau, belalang, dan tikus. Yang kedua, ada hewan herbivora yang memakan sebagian besar hasil atau sebagian tumbuhan yang berfungsi dalam proses fotosintesis seperti biji atau kacang-kacangan. Contohnya, tupai, luwak, burung. Hewan herbivora dikelompokkan pula menjadi hewan herbivora tipe perumput atau grazer dan hewan herbivora tipe browser. Perbedaan antara herbivora perumput dan herbivora perambah sering tidak jelas karena hewan pemakan bagian tumbuhan dilakukan dengan cara menggigit sebagian, menyobek, atau mengerat. Hewan herbivora dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah pemakan daun atau foliovora, buah frugiovora, biji-bijian granivora. Yang kedua ada pelubang daun misalnya lalat, kumbang, kupu-kupu, dan lain-lain. Yang ketiga ada pelubang akar, batang, daun, biji misalnya lalat, kumbang yang ukurannya lebih besar. Selanjutnya ada pemakan akar, misalnya cacing nematida. Selanjutnya ada penghisap tumbuhan dan yang terakhir ada pembentuk berupa tonjolan yang berupa gel. Selanjutnya ada hewan karnivora. Hewan karnivora sebagai heterotrof adalah hewan yang menggunakan energi yang tersimpan yang berasal dari organisme ototrof, memanfaatkan kembali dan menguraikan materi bahan organis yang kompleks menjadi materi yang lebih sederhana. Kemudian ada hewan pemangsa atau bisa disebut predator. Adalah makhluk hidup yang memakan sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup lain sebagai mangsa. Hubungan antara predator dengan pemangsa dinamakan predasi. Hewan-hewan predator yang besar sebagai konsumen disebut makrokonsumen, baik sebagai konsumen sekunder maupun konsumen tersier. Kemudian ada dekomposer.
atau bisa disebut organisme pembusuk dan pengurai. Secara umum dikenal sebagai organisme pembusuk dan pengurai. Organisme dekomposer adalah organisme yang memperoleh energi untuk kehidupannya dan senyawa kimia organik yang berasal dari penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati. Dan yang terakhir ada hewan endotermal dan hewan eksotermal. Yang pertama, hewan endotermal. Hewan endotermal untuk mempertahankan suhu tubuhnya selain tergantung dari kondisi panas di lingkungannya atau bisa disebut panas eksternal, juga memperoleh energi dari hasil metabolisme tubuh atau disebut dengan panas internal. Hewan ini dapat mempertahankan suhu tubuh karena mempunyai bulu atau lapisan lemak yang dapat menjadi penyekat panas. Fungsi hewan endotermal akan mengatur gradasi suhu tubuh dan suhu udara melalui beberapa mekanisme perubahan fungsi tubuh. Selanjutnya, hewan eksotermal. Hewan eksotermal atau hewan heterothermis adalah hewan yang harus mengatur suhu tubuh yang tergantung pada panas lingkungannya atau disebut dengan panas eksternal. Ikan adalah salah satu contoh hewan eksotermal yang paling cocok karena suhu tubuhnya mempunyai hubungan erat dengan suhu tubuh perairan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.